Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis. Ini bahasan di bursa transfer dan juga lagi pramusim. Tidak banyak begitu berita-berita menarik, tapi gue yang menarik pengen tahu statement dulu coach tentang kemarin ini nggak lihat nggak yang di viral, bukan viral lagi rame di Instagram atau di TikTok yang Apa? bapaknya siapa main cewek itu? Oh ya, Ya siapa si Shenuman itu? ya, ya Ralph Iya, Schoeneman. iya anaknya siapa namanya? Bagus tuh anaknya. Claudia. Kalau dia tuh bagus tuh yang Ya, suka gol ya, dari ya, jarak jauh ya, kan. ya, ya. Nah itu bilang kalau dia beli baju Erspo nggak ada name set buat cewek-ceweknya itu. Menurut lo gimana? Jadi gue itu teleponan sama Ralph. Hmm, Cukup. kapan? Oh, udah sering? Udah Oh lama, dulu-dulu, udah oke. lama, cukup. Enggak dulu-dulu amat. Oh, oke. Mungkin 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Hmm, Enggak begitu. Jadi ya gue sangat sangat setuju sama keluhan beliau ya, bahwa timnas cewek ini agak sedikit di anak tirikan. ya, ya, ya. Terus gue bilang, ya kalau dari pihak PSSI sudah ambil pelatih Jepang itu sudah ada move lah. Nggak ada Jadi move. gue bilang bersabar aja. Ya, Tapi ya. ini kan bukan PSSI, Bukan. ini Erspo. Ini Erspo-nya. Ini gue buka aja langsung ya. Oke. Sadap WhatsApp gue Hmm, sebelum gue berangkat. ya, kayak Eropa kemarin ya. Ya, jadi iya itu 2 minggu yang lalu Hmm, kira-kira. hmm, Gue bilang, oke, gue mau ngajak ketemu, gue mau ketemu. hmm. Tapi nanti akan gue sampaikan. Ya. Ini yang jadi yang viral itu bukan Claudia. Jadi kasarnya kan nama Schoeneman itu nggak ada fontnya. Iya, 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 iya. Heeh. Itu yang dikomplain sama Ralph. Dan gue wajar kalau Ralph kecewa. Hmm. Dan gue sangat mungkin gue kalau jadi apa namanya penggemar timnas cewek, gue akan mau beli jersey, nggak ada namanya gue kecewa. Itu sangat tidak profesional. Tapi gue gak ngerti ya coach, apa bedanya sih? Maksudnya kan kalau font itu kan lo ngepres di toko kan sebenarnya mau fontnya apa aja sama aja gitu kan, Iya, tinggal lo iya, pilih cuman sendiri aja kan. mungkin nggak disiapin semua banyak font hanya untuk nama-nama atau spesial disiapin untuk nama-namanya. Oh iya, jadi mungkin udah dipaketin untuk nama-nama Iya, pemain gitu iya, ya, iya, buat cowok gitu nggak ya. lepas. Nggak lepasan satu huruf Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Makanya akhirnya dia itu kan harus bikin sendiri kan di vendor lah, Iya, apa di iya, toko yang buat ngepres-ngepres iya, font itu iya, kan. Nah itu yang gua agak sayangin ya, karena nggak cuman font, kemarin kan juga dikeluhin dari size-nya kan. iya, Katanya nggak body fit buat cewek kan, iya. size-nya yang model, Nggak dibikin untuk cewek. ya bukan dibikin buat cewek, jadi agak kayak longgar-longgar Iya, gitu. karena di timnas lain, Hmm. gue kan baru dari Amsterdam, Ya. gue cek itu, ya memang ada yang cewek. Hmm. Dan di semua negara kayaknya sekarang itu ada yang khusus buat cewek. Iya, iya, iya. Biar body fit, dan ini nampaknya nggak dibikin untuk cewek, jadi pakai yang cowok. Iya, itu agak, ya Dan bener sih. ini menjadi PR Jadi agak buat dinaksirikan. Erspo, dan apalagi apa ya, yang cowok aja masih keteteran. Dan ada komplain kedua masalah polo shirt, masih inget tuh, Yang mana? 2-3 minggu yang lalu. Jadi Erspo keluarin polo shirt, Hah? logo dengan tulisan Erspo, Hah? terus ada cap di Oh, yang belakangnya, di itu sininya. sama yang dibeli di Shopee cuma 30.000. Oh, tapi itu bener gak sih? Gue nggak tahu. Ya karena kan emang namanya vendor ya, pasti kan begitu ya. Dia beli yang udah jadi gitu kan, tinggal Iya, tempelin nah, lagi. harusnya nggak boleh itu. Lu kalau lihat polo shirtnya Mills, which is gue masih ada sampai sekarang, Iya. itu keren banget. Iya, iya. Ada itunya. Ya mereka emang emang aksen merah punya di sini, pabrik vendor sendiri iya, kan, yang ada memang. tulisan Indonesia di sini. Iya. Wah, itu banyak aksen keren lah. Tapi emang kacau sih. Gue juga kan Ini kayak gini kaos Eswitri. Ini cuma ditambah merah segini. iya. Tapi kalau dilihat sepintas kan dari samping gitu, wah keren juga. Iya, gitu iya, ya, ada aksen. nggak polos. Aksen beda gitu Iya, ya, iya, ya. iya. Ciri khas sendiri yang memang ditambahin gitu, Iya. bukan. Nah ini ada merahnya. Tapi kan gue juga akhirnya beli ya, karena gue pengen tahu juga kan kualitasnya seperti Semua apa. orang bebas. Iya. Gue nggak akan beli. Selama harga di bawah 1,3, gue tidak akan beli. Bahkan si Oneman bilang itu 1,6. Iya, dia kok bilang 1,6 ya, Iya. mahal banget ya. Mungkin pakai nomor di belakang. Oh. Atau pakai total. Iya, iya. Mungkin setelah total dengan nomor dan nama setelah ya. Total. Tapi untuk gue, ya sekali lagi, gue nggak akan beli dengan harga. Kalau gue sih penasaran kayak apa. Dan kalaupun ini kan namanya jersey kontroversi, bisa dijual lagi. Nggak, cuman yang gua lihat dari beberapa kali gue cuci, kerahnya coach parah memang. Ini kan yang model kayak karet, beli yang 1,2, berapa? 1,2. Lu beli yang 1,2? Iya, karena kan gue pengen tahu yang kualitas yang aslinya dong. Maksudnya yang replika kan, Ini masalah kayak gini. karena ntar gue penasaran. Akan gue sampaikan. Karena round neck-nya itu kan karet. Nah itu kayak gini loh.
nggak rapet gini, jadi udah kayak baru gua 3 kali pakai, jadi udah kayak agak-agak Agak gini nih, longgar. longgar nggak jelas gitu, jadi kayak murahan gitu. Jadi gua anjing 1,2 lo belinya cuma pakai kresek bening, dicuci berapa kali itunya karet udah begitu, dan kan yang komplain terbaru juga banyak karet-karet yang berbeda, benang-benang yang berbeda kan, ada yang benang yang warnanya putih lah, ada yang warna merah. Jadi karena itu vendor yang berbeda untuk produksi itu, jadi akhirnya hasilnya end produknya beda-beda. Itu yang gua agak sayangin sih, lo untuk sekelas timnas lo nggak cukup waktu untuk preparation seperti itu gitu. Akan gue sampaikan. Betul, dan memang ya. Komplain. Nah kita tunggu nih ya, karena September kan katanya bakal ada special edition jersey nih. Ya. Setelah yang katanya dia sempat ngejanjiin jersey-nya ganti kan. Ya. Janji jersey kan diganti. Nah, kayaknya mereka keluarkan special edition. Ya. Terus yang baru katanya tahun depan mau diganti. Tapi kita nggak tahu. Gue sekarang hanya bisa berandai-andai karena gue belum ketemu Sadat. Ya. Nanti gue pengen tanya alasannya apa dan lain-lain, akan gue sampaikan ke netizen. Ya itu ntar menuju putaran ketiga ya, berarti kita akan lihat ya. Ya. Ya oke, kalau ngomongin timnas, kita sedikit belok ke timnas yang ya kemarin gagal menjadi juara Eropa, timnas Inggris kan, setelah akhirnya Southgate mundur. Kemarin juga Pep bilang dia menjawab isu soal FA pengen banget Pep yang ngelatih timnas, tapi akhirnya dia bantah, dia masih punya semangat dan udah recharge untuk sama City. Menurut lo berarti emang Inggris nggak mungkin latih Pep dong? Tapi menurut lo siapa yang mungkin kalau bukan Pep? Nggak, the problem dengan ini bukan hanya Inggris ya, dengan banyak negara, termasuk Belanda, termasuk Italia, itu harus pelatih dari negaranya. Tapi Inggris pernah nyoba 2 kali kan, ya kan? Capello Eriksson kan Tapi dulu. sekarang kan mereka merasa liga pertama udah bagus, Pak. Padahal pelatih Inggris di rank 1 sampai 10 cuma ada Eddie Howe doang. Iya. Ngerti nggak? Dan itu pun sempat jeblok juga setahun doang, rank 3 atau 4. Iya, kemarin ya, 2 musim lalu ya. Abis itu jeblok juga, ya kan? Iya. Dan ya kalau selama pride ini nggak bisa disingkirkan, ya lu nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kemarin kan isunya antara orang kalau Eddie Howe, Graham Potter, Pochettino sama si pelatih U21. Berarti di luar Potter sama Carsley lu deh. Menurut lo Potter sama Pochettino lu bagusan mana? Mending Pochet. Bukan Potter. Secara main bagusan Potter kan. Kalau dulu zaman di Brighton ya. Gue bilang Pochet mainnya bagus di zaman dari Espanyol udah. Iya, tapi kan di PSG jelek dia. Sama di terakhir mana? Chelsea juga gitu-gitu doang ya kan. Iya. Kalau Potter kan maksudnya dia secara filosofi bagus, cuman mungkin ya waktu di Chelsea dia nggak bisa dapet. pegang ruang ganti. Iya. Dan Inggris egonya tinggi. Mungkin nggak belajar dari De La Fuente yang, maksudnya ya dia udah menangani timnas masuk pemain-pemain muda, ya mungkin secara ini dia bisa lebih megang ruang ganti dibanding dia megang ruang ganti Chelsea. Ini kan sekarang senior banyak banget yang nggak pernah kenal pelatih yang dari tim U21 ya. Pemain-pemain kayak Kane, Walker, Rice mana pernah kenal dia. Ya tapi Bellingham, Foden sih pernah kenal sih kan. Iya. Bellingham, Foden, Saka mungkin iya. Oh, tapi Potter ya. Tapi kalau Lee Carsley, yang kemarin kan dia baru juara U21 tuh yang ngalahin Spanyol kan, kalah sama dia. U21 nggak ada artinya untuk gua UU itu. Ini untuk level Eropa ya, beda untuk level Indonesia. Untuk level Eropa nggak ada artinya itu. Iya benar, setuju gua. Ya dunia. Iya, untuk level yang sepak bolanya udah mapan lah. Iya. Kecuali di kita yang lagi berkembang kan, betul, itu penting. Yang UU itu masih penting. Iya. Tapi kan kemarin De La Fuente akhirnya di Spanyol sukses di yang U19-nya segala macam, akhirnya dipercaya untuk tim nasional senior kan. Apakah sekarang trennya udahlah mencoba pelatih yang udah lebih tahu pemain muda di sekarang? Belanda pernah coba gitu, gagal juga. Siapa yang pernah? Bukan timnas cewek kok nggak salah. Oh, ya cuma kan biasanya sekarang dari yang big profile terus kan sekarang kan. Iya. Ini kan kembali lagi ke selera. FA-nya nanti seperti apa ya? FA-nya seperti apa. Tapi feeling gue sih, ya pasti nggak mungkin Klopp lah. Klopp nggak mungkin latih Inggris kan. gue bilang sih mending Pochettino daripada Potter. Karena pegang ruang ganti itu penting. Iya sih, tapi menurut gua kayak Potter itu nggak ada tampang untuk jadi pelatih. Iya sih, iya bener. Kayak nggak ada karismanya sih memang kalau dia. Dia itu kalau di Belanda tahu kerja apa? Di perpustakaan. Kalau butuh buku dia cariin bukunya, ngerti nggak? Emang auranya sih bukan aura leader ya, dia lebih cocok jadi asisten gitu ya, atau jadi staff pelatih. Jadi pelatih ambil lisensi itu cocok.
Ya kalau gue aneh aja kalau menurut gue ambil Pochettino karena Pochet menurut gue secara CV nanggung dan dia bukan orang Inggris, jadi ya menurut Tapi gue dia tahu budaya Inggris. ya iya sih, tapi kan dia Cuman feeling gue sih, Hah, Eddie Howe. nah, gila. Sama aja mainnya Iya, gitu-gitu juga kan, emang, pragmatis tabrak emang. tubruk kan. Dan gue happy kalau Eddie Howe yang masuk. Kalau gue penasaran Lee Carsley sih, karena ya walaupun kita tahu Lee Carsley juga dulunya main di Everton lama, Birmingham sama Coventry, mainnya modelnya yang gitu juga, pragmatis-pragmatis juga, tapi kemarin dia di U21 Inggris bisa megang Inggris itu Ya, bukan juara, garansi kan. ya tapi Parameter minimal juga. ya worth to try lah daripada lu nyobain pelatih yang Ya, asing tapi timnas senior ini nggak ada istilah try, Ji. Lu iya harus sih. perform terus. Tapi kan Southgate juga begitu awalnya Karena kan, turnamennya kan nggak banyak. nggak banyak. Ya, tapi Southgate kan juga awalnya begitu dan akhirnya sekarang lumayan kan secara hasil ya, walaupun secara Ya sekali permainan lagi bukan parameter, ini bukan matematika. iya. Tapi kalau gue sih dibanding Pochet, gue minimal mendingan antara Lee Carsley atau Potter. Lee Carsley lah. Potter gue nggak melihat ada punya Gue uang ganti ya. selama dipegang pelatih Inggris. Inggris, gue happy. Serius. Tapi gue juga dulu soalnya pernah, kan gue dulu ngeliatin Capello, bahkan di era Golden eranya kan, menurut gue Capello pun juga sampah gitu cara mainnya ya waktu dulu ya. Waktu itu, Apalagi Capello Itali. udah outdated, Iya, udah selesai. iya, udah lewat. Eranya di Milan udah lewat. Roma terakhir tuh dia Iya. juara kan, sama yang di Madrid dulu terakhir juara tuh, yang eranya Beckham terakhir cuman ngerebut sekali di eranya Barcelona Nggak, itu kan. Capello top-topnya kan di Milan, Iya, bukan Capello setelah itu. iya. Di Roma pun juga cuma setahun Iya. sekali juara. Oke, itu lihat dari Inggris, gua nggak yakin itu tadi juga Pep sudah menolak. Tapi yang kita menarik adalah tadi timnya Pep, Manchester City baru kalah dari Celtic, walaupun itu bukan acuan. Tapi menarik adalah Kevin De Bruyne, coach. Menurut lo dia bakal stay karena udah 33 tahun, tapi dia juga bilang dia nggak tutup kemungkinan karena kalau memang uang ada yang tawaran yang bagus masuk, ya dia bisa memikirkan Gue itu bilang kan. masih 50-50 ini. 50-50. Tergantung Itu si kan Arab. maunya Pep. Oh iya, Pep yang bilang insist dia akan pertahankan ya. Itu kan maunya Pep. Mereka pasti berusaha untuk mempertahankan. Iya. Tapi kalau orang gila dari Saudi itu keluar sih. dengan duit yang dahsyat, Hmm, lewat juga tuh. iya bener sih. Nggak bisa ngelawan City. Iya. Karena Iya. City kena financial fair play, Arab enggak. Iya, itu juga. Itu bisa yang parah itu. bisa menyimbangkan neraca juga Iya. kalau emang bener itu kan. Parah itu AFC. Enggak, yang Nggak ada. salah siapa? FIFA. Iya, membiarkan. Kenapa lu nggak dibiarin semua, men? Dan dibedain gitu ya. Iya. Yang di sini ada pembatasan, yang di Iya, sana iya. nggak ada gitu kan. Lahirlah itu satu Bin Salman atau siapa Iya, itu Prince. Ya. bisa punya 4 klub, kan gila itu. 4 klub di satu liga loh. Iya, dan ambisinya kan emang menjadi salah satu liga terbaik katanya kan. Buset. Dan no financial fair play, lu butuh berapa? 1M udah selalu dah. Iya kan? Iya. Kan gitu mainnya mereka. Walaupun kelihatannya sekarang ada Mayem ya. Belum kelihatan begitu Ya rame. lama-lama itu kan awal-awal Agak aja. membosankan. Pelan-pelan sih, tapi kayaknya memang dia udah mulai selektif ya. Setelah mungkin kasusnya Henderson, baru main dan langsung cabut lagi gitu. Rakitic juga katanya mau cabut ya. Terus juga Udah siapa? cabut. Oh, dicabut ya? Udah Kemana? ke Kroasia. Oh, terus juga Benzema selalu diisukan bakal cabut, sampai N'Golo Conte juga katanya mau dibeli ulang nih sama Chelsea atau siapa, gue nggak yakin lah dia bisa, bahkan Barcelona juga katanya ngincer tuh, tapi ya gue nggak yakin. Tapi kalau Ederson, coach, ini juga kayaknya agak meragukan ya Kasus Ederson sama juga. sama De Bruyne ya, tergantung. Ya tapi kalau Ederson nggak begitu krusial karena Atau Ortega juga jelek anjir, nggak Nanggung. sebagus Ederson, betul, Iya. setuju. pendek juga. Nggak pendek sih, nanggung juga. Cuman peran Kevin De Bruyne kan jauh lebih penting. Iya. Pep itu udah kelihatan. Kalau gue tahu Pep gerak-geriknya dari dulu. Dia itu lagi dalam posisi kejepit. Karena dia beli beberapa pemain yang tidak memenuhi ekspektasinya. Iya. Dan stok di sepak bola Eropa itu nggak banyak. Siapa yang bisa ngegantiin pemain kayak Modric, Kroos, Rodri, Kevin De Bruyne, Gundogan? Nggak banyak. Kalau bisa pun butuh waktu 4-5 tahun baru kelihatan mereka sedahsyat itu. Karena ini masalah jam terbang. Sementara mereka harus perform. Mereka kelamaan bermain dengan tim yang sama. Iya, apalagi kan dia kelihatan banget musim lalu tuh sebenarnya
kayak Rodri udah overuse gitu ya. Terus Musim lalu Arsenal aja goblok sebelum winter break nggak menang 5 kali beruntun. tapi gila. Maksud gua melihat kemarin tuh di musim lalu tuh sudah ada kayak sedikit kejenuhan di City. Tapi ya itu ya selama masih ada Pep di sana dia selalu masih bisa lolos dari lubang Nggak, jarum nah. karena pemain yang dia punya Bagus. mendukung. Iya, tapi Tahun ini mau sehebat Pep apapun, nggak ada Kevin De Bruyne, gue mau lihat. kalau nggak ada, kalau Loh, ada ya. kita lihat kalau nggak ada Kevin De Bruyne, siapa yang supply? Oh iya, iya, kemarin cuma bagus di awal-awal doang tuh ya pas Iya. Alvarez gantiin sama Foden terus habis itu Habis itu goyang hilang, tuh. iya. Haaland nggak bisa golin Iya. kan. Cukup lama. Jadi gue mau lihat. Ini semua bukan tergantung Pep, Iya. tergantung Saudi itu. Iya, mau beli apa enggak tuh sih. Mau seniat apa mereka beli. Tapi menurut tuh dia sekarang City nggak terlalu jor-joran kenapa? Takut itu Financial 115. Iya, itu kan lagi kasus. Makanya dan kemarin gue juga yakin tuh Savinho kan dibeli dari grup sendiri kan. Itu pasti juga keuangan yang Paying, cincai iya kan, iya. bisa 3 tahun lah, Iya. 4 tahun yang kita nggak ada yang tahu itu- walaupun itu secara yang di atas. jadi masalah. Ya. Ini gue juga melihat Pep juga kayaknya masih wait and see walaupun dia bilang dia udah recharge full untuk bisa fokus sama City. Kan kontraknya habis tahun depan Itu kan. bluffing semua. Ya, dia nungguin juga pasti. Kemarin kalah, itu banyak pemain inti yang main loh. Oh yang di Celtic Iya. yang lawan yang ada si Haaland. Siapa lagi? Oscar Bob. Siapa yang inti ya? Kayaknya Ada nggak banyak. berapa pemain inti? Yang di starter itu cuma 2 atau 3 deh kalau nggak salah. Baru ntar babak kedua gantian juga kan. Tapi ya City tetaplah City lah. Selama skuad ini masih ada ya, menurut gue ini masih menjadi kandidat iya. juara. Kecuali kalau Title Kevin contender ya, kalau- tapi nggak sedahsyat sebelum-sebelumnya. sambil gue pengen tahu nih dia mau apakah memang udah cukup bener nggak akan karena kata Pep kan 80% skuadnya hampir pasti kayak gini nih nggak akan ada tambahan kecuali ada yang pergi kan. Tapi ya kita lihat nih apakah KDB cabut apa enggak. Because he has no choice. Oh iya, ya, Dia karena mau beli siapa lagi? Kovacic flop, Nunes flop, Alvarez nggak jelas, Doku ups and down, Grealish mau dikemanain? iya. Ya kalau Penggantinya siapa bilang Savinho ini bisa adaptasi? Ya, kita lihat Anthony lah, iya. Ya, iya Iya sih, kan? iya. bisa berubah 180 derajat gitu. Iya. Siapa bilang Savinho bisa bagus? Belum tentu. Tapi jarang loh ada pemain winger yang dia beli gagal menurut gue ya. Jarang menurut gue ada yang wingernya. Nah, Sane Soalnya sukses lah coach. di City nggak Sukses sukses amat. tahun pertama dia menjadi apa tahun kedua menjadi pemain terbaik itu. Habis itu kan Udah. nggak Ya karena begitu. rotasi. Dia Sterling sempat bagus banget dong. 1 tahun doang. Enggak, 2 tahun 3 tahun baru kan tapi Sterling cukup lama, 5 tahun 6 tahun kan. Makanya akhirnya Dia berhenti kan karena nggak dipakai lagi. iya, Udah rotasi. turun. Ya, tapi kan memang habitnya Pep adalah selalu begitu lo ada yang turun, ada yang bisa Iya. ganti rotasi ya mulai itu. Diganti. Dan Ya, biasanya sampai kapan lu mau begitu? dan pemain-pemain yang nggak puas biasanya cabut tuh kayak Sané, Sterling, akhirnya Palmer. Nah ya gue nggak yakin sih ntar juga Pep kalau nggak beli bisa sekuat ke musim lalu juga karena menurut gue udah ada kejenuhan ditambah KDB udah Iya, nggak sebagus musim betul. lalu udah nggak sebagus 2-3 tahun lalu mungkin yang gendong ya Rodri. Ya, nggak ada Gundogan, nggak ada Mahrez itu ngaruh banget kalau gue bilang. Ya ntar kita lihat nih apakah Doku bisa lebih mateng kayak Grealish di musim keduanya. Iya. Savinho bisa bagus apa enggak karena Nunes pun juga menurut gua dulu potensial ya kalau Kovacic selesai lah menurut gua. Lah, tusuk gigi juga dibilang potensial. Iya, tapi Pemain kan- terbaik, bla bla bla. Dia Tai udah- kucing lah. Dia udah tahun ke berapa ya sekarang ya? Tahun ketiga berarti ya? Iya. Nah kalau Nunes kan baru tahun kedua. Gue pengen tahu nih dia bisa adaptasi lebih bagus apa enggak kayak Grealish di tahun kedua atau even Modric dulu sama Modric di tahun ketiga gitu ya. Oke dari City tapi kita lihat apakah perjuangan City nanti sebagai juara bertahan masih bisa perkasa atau justru di musim depan akan ada tim-tim lain yang bisa menggusur City dan akhirnya meruntuhkan dominasi City di Premier League. Dan pastikan saksikan pertandingan semua Premier League, pertandingannya hanya di video sebagai kanal resmi OTT untuk Premier League di musim depan tuh coach. Ya, promo Diamond All Screen 1 tahun cuma 947.000 di lapakgaming.com. Harga sudah termasuk pajak. Betul, dijamin paling murah, kalian nggak akan bisa dapetin harga semurah ini dimanapun selain di Lapak Gaming. Nah, langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com, tinggal klik link di deskripsi dan di pin komen. Jadi jangan lepaskan kesempatan ini. Betul. Karena kita semua harus nonton legal, gue pun juga akan beli. Resmi ya.
mumpung lagi murah, Tuh. hanya di lapagaming.com. Lapak Gaming dijamin aman, harga final. Nah, ini terakhir. Ini kan pramusim udah dimulai. Kemarin bukan The League, tapi justru namanya Nazraoui, Coach. Ini menurut lu lebih mungkin yang mana nih? Nggak mungkin udah dibeli ya menurut gua. Nazraoui lebih murah. Tapi kan di bek kanan. Kalau Dan The dia League, butuh lebih back kanan oh iya daripada sih. itu. Daripada- Lu punya Yoro, punya Martinez bisa. Ada Maguire, rotasi sama Maguire. masih ada Lindelof, Evans juga ya. Iya. Evan sudah pasti, Lindelof mungkin dijual. Iya, iya, iya. Jadi bek kanan dua-dua Deadwood. Tapi kayak Dalot udah mulai disayang sih ya masih Enggak lah. Ten Hag ya. Nggak ada pilihan aja dia. Iya sih. Nazraoui bisa ngebantu Anthony juga. Iya. Mereka udah biasa. Karena harga cukup main murah, bareng. 30 juta apa berapa Iya, ya? 30 juta kan. Makanya Nazraoui feeling gue ke MU. Tapi problemnya adalah pemain MU ini kayaknya nggak laku anjir untuk dijual. Wah itu parah, men. Nggak ada satu yang laku, men. Bisakah? Ya, Dalot, Dalot oke lah, mungkin menurut gua akan Lindelof, stay. Iya. McTominay. McTominay. Siapa lagi? Anthony. Ya. Anthony. Walaupun katanya bakal stay karena mungkin Ten Hag pertaruhannya dia masih pengen nyoba. Sancho ya mungkin katanya isunya Balik lagi katanya. mana? Udah baikan. Dortmund. Oh iya, cuman katanya kan mau selama ada yang nawar dibuka lah kemungkinan itu walaupun dia dibawa ke pramusim ya. Iya. 40 juta katanya. Terus Rashford menurut lu mungkin nggak dijual? Jual. Mungkin ya tapi. Gue kalau jadi Rashford, gue minta keluar. Nah, kalau Rashford menyatakan diri itu menurut gue sih ada sih, peminatnya ada. Kalau Rashford menyatakan diri minta dijual ya, Cuman kembali lagi harganya berapa? 80 juta minimal Nggak coach. bakalan. Nggak mungkin MU mau jual Nggak Rashford di bakalan bawah itu. Rashford 80 juta. Nggak ada klub yang mau beli. Mereka nggak tolol juga kali. Tapi MU nggak mungkin mau lepas Rashford di bawah segitu Gue sih menurut bilang, gua. gocap. Ah gila lo, Serius. Grealish aja. Rashford udah 2 tahun nggak perform. Ya iya sih, cuman kan itu karena di MU. Enggak dong. Tahun lalunya kan perform waktu Setengah yang tahun doang. iya yang waktu si Setengah tahun pertama. Iya iya iya. Setengah Iya. tahun terakhir nggak perform sampai tahun lalu nggak perform. Ya, tapi masih cukup muda. Dia pun berapa ya? 25. 26. 26 masih jauh lah. Prime-nya kan masih 28 29. Jadi menurut gua 80 juta. Ya, 50 add-on. Lu anjing. Ya lu kalau belajar dari Grealish, siapa lagi? Ya, goblok aja beli Grealish. Siapa Palmer kemarin berapa ya? Iwobi. Anjing ya, Wobi berapa tuh? Oh, apa 40 juta. Terus juga kemarin ya bisa Ian Ketia dijual 50 juta katanya kalau ada yang mau kan Arsenal kan. Gosip terakhir di livescore.com gak tau bener atau ke Marseille. Ya anjing. Duet sama Greenwood dong anjing. Iya, Greenwood sama yang kiri siapa? Sanchez. Alexis. Iya. Anjing, aneh banget. Makanya yang Ketia good luck aja lo Banyak Marseille. duit. Iya, terus siapa lagi? Ya, udah maksud gua kalau main Inggris kan di luar harga normal, coach. Nggak mungkin lah Rashford 50 juta menurut gua ya harganya kalau Iya 50 add-on. 60 juta ya tahun-tahun. Iya. Nggak mungkin anjing bisa kayaknya 50 juta. nggak bakalan ada yang mau. Iya, itu juga. Tapi ya berarti Rashford bakal stay setahu gua kalau kayak gini. Nah, berarti kan kalau kayak gini kebutuhannya lebih urgent sayap kanan, bek kanan berarti. Gelandang bertahan Ugarte. Ugarte bisa datang asal ada yang dijual. Iya, ini permasalahannya emang ini. Itu yang Dia jadi harus, masalah. dia harus jual dulu nih. Dan tapi nggak ada yang laku anjing buat dijual. Malah Sia nggak dibawa ke pramusim loh. Anjing nih orang Nggak memang- dibawa. Enggak, belum ada tadi gue baca di Belum Roma. fit dia. Belum fit. Si anjing ini gabut anjing. Ini siapa sih dia? Gua nggak ngerti. Gue bingung cederanya kok sampai sini. Iya, padahal nggak diberitain cedera yang parah, gue nggak ngerti cederanya kenapa nih orang. Apakah psikologis, apakah mental, apakah sakit kulit, gue nggak ngerti anjing. Ya masa sampai 3 tahun anjing cedera, show aja patah. Enggak, Udah balik. setahun lebih. 2 tahun coach, udah 2 Masa tahun sih? dia. Tena kan udah 2 tahun. Dia musim pertama main cuman Tena kan Musim pertama belum cedera kan? udah di awal musim udah cedera dia. Masa sih? Udah, cuman main seperempat apa setengah musim hilang habis itu. Habis itu musim kedua kagak main sama sekali. Iya, musim kedua. Ler kata nih si Malaysia mah parah banget dah. Ya gua nggak tahu lah ini back kiri juga menurut gua urgent sih. Karena Iya, backer urgent. Luke Shaw kan sampah, injury prone juga Iya, sekarang kan. Udah selesai lah. Udah untuk selesai. Luke Shaw itu. Injury prone kalaupun main udah nggak secepat dulu. Malaysia nggak bisa diandelin. Ya udah kelar back Ya, kanan. back kanan, back kiri. Tapi Dalot bisa di back kiri kan? Tapi ya sama kayak Trippier coach modelnya. Iya. Dia harus Betul. muter badan Iya. dulu gitu Iya, kan. iya. Nggak bisa crossing kaki kiri. Ya bagus lah. Tahun depan dibantai lagi. Ya tapi peringkat 4, peringkat 5 lagi dah ujung-ujungnya.
Ya gue ngerti lah, pokoknya. Kalau beli pemain bagus berapa dijual, ada berapa pemain datang bisa masuk Iya. Champions League. Masalahnya siapa yang mau dijual nih antara ya gue Ya nggak tahu lah. sebenarnya kalau mau dijual siapa ya banyak, cuman Tapi siapa yang laku mau apa beli. enggak? Ya Iya. itu kan, karena ekspektasi juga cukup tinggi nih. Ya udahlah, nggak ada lama-lama lo. Ada bahasan lain nggak deh? Nggak deh. Transfer lain nggak ada yang Enggak, menarik ya? satu yang paling penting. Apa itu? Osimhen. Osimhen anjing, nah ini gue baru bahas ya lupa. Osimhen Ditolak PSG. bukan tetap PSG nggak mau bayar buyout Ya. Klasu. Nah, buyout clause itu sebenarnya berapa sih dia tuh si anjing? 135. Kalau Eropa, Ya, kok kemarin sempet yang katanya kalau dibeli siapa 180 tuh? enggak. Jadi feeling gue nanti bukan feeling gue, yang gue harapkan Ya. kasusnya kayak Partey. Oh, Hamin akhirnya 1 di buyout. tapi harus 30. Ya. Anjing. Ya, siapa yang Loh, bisa? Arsenal kalau duit berapa? Calafiori doang. Ya, 30 doang. 40. Yang 40 doang. Enggak, Iya. 35 pounds. Iya, tambah ons lah. Iya. Iya, baru 40 ya dia. Iya. Ya, tapi kalau dia beli 130, dia harus jual dulu, coach. Udah 4 pemain udah hilang. Siapa sih? Tavares, Lokonga, Cedric, Elneny. Yang dijual apa yang dibeli siapa? Atau kontraknya habis semua? 4-4. Kontrak. Iya. Ya kan berarti nggak ada duit nih, cuman beban gaji doang. Iya, lumayan kan? Ya kan murah-murah. Enggak, kan dia jual murah-murah. Smith Rowe mau Belum dijual. dijual. Ah, itu Fulham sih katanya mau beli ya. Tusuk gigi. Enggak, itu you wish itu mah enggak. Enggak, itu Nketiah. mungkin di loan. Iya, iya. Nketiah. Enggak, itu kesayangan anak emas. Enggak, Nketiah dijual ke Marseille. Please Nketiah, Iya. nanti gue DM lu. Harus ke Marseille lu. Tim top. Tapi Osimhen ini Enggak, artinya 7 pemain udah hilang. iya sih. Datang baru 1. Tapi Osimhen ini menurut gua kayak ini ya. Apa ya? Dia punya kualitas sebagai world class tapi kayaknya nanggung gitu. Orang mau beli Iya. kayaknya nggak yang bener-bener ngebet, coach. Lu percaya? Arsenal. Deadline terakhir buyout. Gue lebih percaya Chelsea sih kalau buat beli ginian daripada Arsenal karena Sama kasusnya kayak Partey. iya sih, tapi Diajak nego nggak mau. tapi Partey Oke. kan murah 40 ya. 50. Iya iya iya, nggak terlalu mahal. Iya. Ini 130 aja 5 mahal pada Declan Rice lagi. Iya. Declan Rice bisa kok. Iya. Tahun lalu Arsenal beli 250 juta loh. Iya iya iya, Rice, Havertz, Havertz, Timber cukup mahal. Tapi buat satu pemain 130 tuh menurut gue mahal banget dan maksud gua kan FFP kan masalahnya akumulasi gitu. lah kalau lu bisa offload 7 pemain. Oh, iya iya iya. Kalau emang offloadnya ada cashnya juga, Iya, coach, nggak minimal cuma yang beban habis gaji. Iya iya. Nah, yang jadi masalah kan sekarang striker kelas papan dunia Nggak itu nggak banyak. ada. Iya. Ya tapi kan itu harapannya coach ya. Gua susah sih melihat Osimhen di Arsenal. Ngapain dia mencari trofi Karena datang ke Arsenal? Arsenal akan jadi besar dengan Osimhen. Tai Dia banget. tingling di Nggak ada. Osimhen. Maksud gua kalau emang dia mau Semua ngincer, fans non Arsenal keteteran kalau Osimhen datang. kalau dia mau ngincer trofi ya sekalian Bayern Munchen gitu. Terus Enggak usah, Arsenal lebih bagus daripada Bayern Munchen. dari mana anjir? Kalau Osimhen datang, Ya, 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 ya. Ya itu tapi harapannya coach kita nggak akan menuruti gue jauh dari kemungkinan kan yang gue ada. udah bilang lama dari lu. Ya, Waktu lu forward tweet lu, ya, ya, ya. bilang, PSG. ya PSG, Tahunya batal. forget it. Nah, enggak forget it. Pegang omongan Om. Arsenal. Osimhen ke Arsenal. Kita lihat ya. 31 berapa sih penutupan transfer? Ya 31 1 Agustus ya? 1 September. Oh ya, 1 September kita lihat Osimhen ke Arsenal. Apa nggak kita buktikan nanti coach. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. See you, bye-bye.